gunakan virtual background-nya. Tadi Kak Parandi udah nyalain kamera ya Kak ya, terus ditutup lagi. Oke, nah ini Kak Parandi udah muncul lagi. Oke, yang lain juga boleh nih teman-teman. Oke, ada Kak Irena. Halo, tapi sepertinya gambarnya belum datang ya, belum kelihatan. Oke, teman-teman, mungkin sebelum masuk, saya perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu, saya Nur Aulia, biasa dipanggil Aulia. Saya merupakan mahasiswa Magister Psikologi Profesi di Universitas Gadjah Mada. Saat ini sedang mengambil peminatan psikologi klinis, begitu. Nah, jadi nanti selama beberapa jam ke depan, saya dan Kak Opik itu ya akan menyampaikan materi tentang growth mindset ini. Nah, di kolom chat sudah diingatkan juga oleh admin ya, boleh dinyalakan kamera dan gunakan virtual background-nya. Oke, teman-teman, untuk yang sudah mengikuti Cahaya mungkin sudah kenal gitu ya seri Cahaya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Tapi ada beberapa juga teman-teman yang baru gitu, yang baru bergabung di seri ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertumbuh bareng gitu ya bersama Cahaya. Nanti kita akan membahas topik-topik menarik dan ketika teman-teman ada pertanyaan langsung disampaikan aja atau ada komentar juga boleh langsung disampaikan begitu. Oke, Kak Opik, mungkin boleh nih disapa-sapa dulu teman-teman yang ada di sini supaya semangat mengikuti kegiatan kita sampai akhir ya, karena untuk yang mendapatkan sertifikat dan juga rekaman dan materi itu hanya untuk yang mengikuti sampai akhir gitu. Jadi boleh nih Kak Opik disemangatin dulu Kak. Oke, terima kasih Kak Aul. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Sudah Kak. Oke, eh, saya buka dulu ya, Kak. Selamat sore, teman-teman semua, Mas dan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar Cahaya seri yang kelima ya, di mana di seri yang kelima ini kita akan membahas mengenai growth mindset gitu ya. Nah, mungkin teman-teman Mas dan Mbak atau mungkin Ibu Bapak juga ya yang ikut webinar kali ini sudah nggak asing gitu ya dengan kata ini gitu ya. Seperti itu. Nanti sekitar 1,5 jam ya Kak, kita akan membahas mengenai growth mindset ini. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk siapkan pertanyaan terbaik gitu ya. Karena mumpung kapan lagi kan ada diskusi kayak gini gitu, bisa bertanya secara bebas gitu ya, bisa apa namanya, ketika ada sesuatu hal yang dikepoin gitu, bisa langsung aja ditanyakan pada sesi yang telah ditentukan nanti ya, setelah sekitar kurang lebih mungkin 1 jam ya, saya dengan Kak Aul itu akan membahas mengenai growth mindset tersebut. Oh ya, tapi sebelum lanjut, saya izin perkenalan dulu ya, teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hermansyah. Saya merupakan dosen psikologi di Universitas Setiabudi Surakarta. Nah, kebetulan saya juga satu alma mater nih dengan Kak Aul ya. Saya juga karena dulu waktu S2-nya tuh sama-sama di UGM nih gitu ya. Bahkan S1-nya juga nih Kak Aul ya. Jadi saya S1-nya dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian saya melanjutkan studi Magister Psikologi, Sains ya tapi ya. Kalau Kak Aul kan tadi lebih pada apa namanya profesional psikologis gitu ya. Nah, kalau saya fokusnya di saintisnya seperti itu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena sekarang juga udah jam 3:53. Nah, apakah bisa dimulai Kak Aul? Boleh Kak Opik. Mungkin kita bisa share screen untuk tampilan materinya ya. Oke, saya Oke, izin share screen ya. itu perkenalan dari Kak Opik ya teman-teman. Mungkin yang penasaran lebih lanjut nanti bisa dikepoin gitu ya Instagramnya Kak Opik. Oke, nah sambil menunggu materinya ditampilkan, mungkin saya pengantar dulu ya untuk materi kita. Materi kita berjudul Grow Mindset, implementasi dalam menghadapi laga di berbagai babak kehidupan. Nah, tadi seperti yang Kak Opik bilang, Kak Opik itu background-nya saintis gitu ya.
Kalau dari saya itu background-nya lebih ke praktisi. Nah, jadi teman-teman nanti selama pembahasan kita ke depan, kita akan melihat nih dua sudut pandang yang mungkin akan saling melengkapi gitu ya, kayak growth mindset dibahas secara teoritis, terus juga aplikatifnya bagaimana begitu. Oke, nah ini tampilannya sudah terlihat di saya. Di teman-teman bagaimana? Sudah tampil? Aman Kak Kayaknya kalau saya. sudah ya. Udah. Oke, baik. Nah, boleh di next nih. Oke, nah teman-teman, di sini sudah terlihat gambar yang sudah sangat familiar ya buat kita semua. Apalagi mungkin baru-baru ini persepak bolaan Indonesia itu jadi topik hangat gitu ya. Timnas kita meraih prestasi yang cukup membanggakan dan sering diperbincangkan gitu ya. Karena kalau nggak salah tuh ranking FIFA-nya ya yang naik drastis gitu. Bahkan di antara negara-negara manapun Indonesia tuh bertumbuhnya paling cepat gitu. Nah, ini satu hal yang membanggakan begitu ya. Oke, kita berangkat dari sini dulu gitu ya, teman-teman. Kita akan bahas kenapa sih topik ini tuh menarik dan penting begitu. Oke, tadi kalau kita lihat fenomena yang ada gitu ya tentang timnas begitu. Kita melihat bahwa timnas kita sering berlaga di banyak pertandingan gitu ya dan melewati babak demi babak begitu. Dua term ini itu sering banget kita jumpai di pertandingan olahraga ya, terutama sepak bola begitu. Dan jadinya akrab gitu di telinga kita gitu. Tapi sebenarnya hal ini yang ada yang terdapat di persepak bolaan itu yang sebenarnya mungkin kita melihatnya hanya sebagai hobi, hanya sebagai tontonan, tapi sebenarnya kita bisa ngambil refleksi dari situ gitu. Bahwa ternyata topik ini pun bisa kita refleksikan ke kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, ini menarik nih teman-teman. Mungkin teman-teman juga kalau ngelihat di persepak bolaan itu kan ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita menang, atau mungkin ketika misalkan di babak pertama sudah ketinggalan nih sama lawan 1-0 misalkan, terus situasinya nggak nyaman, cuacanya nggak cocok, terus rumputnya mungkin nggak mendukung, atau juga misalkan wasitnya dirasa berpihak begitu. Nah, di situ tetap ada pilihan begitu ya, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi berbagai situasi menekan itu begitu. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari um, pertandingan sepak bola yang bisa kita ibaratkan seperti mini kehidupan begitu ya, teman-teman. Wah, luar biasa nih Kak Aul ya. Kalau kita lihat kan ya, ini kan ada term laga gitu ya, ada term babak gitu ya. Nah, udah sempat dimention juga nih sama Kak Aul kalau timnas gitu ya. Nah, sebetulnya kan kalau kita bisa merefleksikan gitu ya, kalau kalau supaya mungkin ya, supaya tidak terlalu meluber gitu ya, kita kerucutkan aja ke sepak bola gitu ya. Karena kan sebetulnya kalau kita bicara laga dan babak kan nggak cuma sepak bola ya gitu kan. Ada badminton, ada voli, ada basket dan lain sebagainya gitu ya. Cuma untuk mempermudah kita dalam membahas tema sekarang, kita kerucutkan gitu ya ke salah satu jenis olahraga yaitu sepak bola gitu kan seperti itu. Nah kalau kita bicara mengenai sepak bola gitu ya, tadi kan udah sempat juga dimention ada timnas gitu ya, atau mungkin teman-teman di sini juga bagi di sini tidak memandang gender ya, baik cewek maupun cowok juga sangat berhak untuk eh, istilahnya memfanskan Mengikuti. Ya. mengikuti sepak bola gitu ya. Atau mungkin ada juga yang memang mengikuti nih, mengikuti apa namanya sepak bola Indonesia atau Champion League kan yang baru-baru ini lagi viral kan gitu. Atau liga-liga yang lainnya kan gitu. Nah, jadi dari semua elemen sepak bola itu pasti ada yang namanya laga dengan babak gitu ya. Seperti itu. Yang tadi kan udah disampaikan Kak Aul juga ya, kalau banyak situasi dan kondisi yang memang itu tuh challenging buat kita sebetulnya kan gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih laga dan babak itu? Nah, seperti itu ya. Itu mungkin yang perlu kita tahu dulu gitu ya, supaya kita tuh bisa semakin bisa mendalami untuk bagaimana kita merefleksikan kedua term ini menjadi sesuatu hal yang bisa implementasikan dalam kehidupan. Seperti itu. Iya, betul banget Kak Opik. Nah, teman-teman, laga itu sebenarnya kalau secara harfiah gitu ya,
kita bisa kenal gitu dengan istilah bertempur, bertanding, berkelahi begitu ya, yang ekstrimnya begitu. Nah, ini kalau kita mencari secara harfiah, pengertiannya itu gitu. Maka biasanya kita tahu, oh lagi berlaga di pertandingan AFC, AFF begitu ya. Atau dimanapun itu, misalkan selain cabang olahraga juga laga yang lain juga ada gitu kan. Nah, dalam pengertian laga ini, tadi seperti yang Kak Opik bilang gitu ya, sebenarnya laga nggak cuma di olahraga, nggak cuma di sepak bola gitu. Kalau di kehidupan kita, laga itu seperti tantangan yang harus kita hadapi gitu ya. Pertandingan ketika kita melawan entah itu dari segi eksternal maupun internal gitu. Jadi kalau misalnya eksternal nih, misalkan pertandingan kita melawan misalnya kita ingin mencapai sesuatu ikut lomba begitu kan itu benar-benar pertandingan tuh atau ketika kita mau lulus apa ya kalau sekarang istilahnya kalau dulu saya itu SBMPTN ya sekarang apa nah mungkin misalkan mau mengikuti itu kan itu bersaing ya dengan orang lain nah itu bertanding begitu atau juga sebenarnya bisa pertandingan yang melawan diri sendiri begitu ya dan ini biasanya yang paling susah ya Kak Ovik ya Betul karena kalau sekali. misalnya bertanding dengan diri sendiri itu lebih susah dibandingkan kita bertanding dengan yang ada di eksternal gitu melawan diri sendiri gitu kan misalkan nih kalau mau contoh gitu ya misalkan pertandingan tentang decision making gitu kan dalam diri kita itu kadang ada yang ingin impulsif begitu ya memutuskan sesuatu impulsif itu secara ingin menggebu-gebu tapi juga ada diri kita yang lain ingin memikirkan segala sesuatunya dengan lebih matang begitu nah ini yang bertanding begitu kira-kira yang mana yang akan uh, dipilih yang akan lebih unggul begitu ya di antara dua hal ini begitu nah itu pertandingan atau laga sedangkan kalau babak itu secara pengertiannya adalah bagian daripada proses atau satu peristiwa gitu. Makanya kita mengenal juga babak-babak kalau misalnya di sepak bola lagi ya enaknya kalau kita ngasih contoh babak mungkin babak fase grup, terus kemudian masuk ke semifinal, final gitu. Atau pas pertandingannya sendiri pun ada babak pertama, ada babak kedua gitu. Jadi memang dalam segala hal itu sebenarnya pasti ada babak-babak tertentu. Sama halnya dalam kehidupan kita ya. Begitu, teman-teman. Nah, kalau kita bicara ya, tadi kan Kak Aul ya, eh, nge-mention gitu ya, kalau di setiap pertandingan gitu ya, khususnya sepak bola lah yang sedang kita bicarakan gitu ya. Di situ ada babak mungkin playoff, ada apa namanya semifinal, final dan lain sebagainya gitu ya. Nah, gimana sih kira-kira kalau diimplementasikan ke kehidupan nyata misalkan? Iki opo sih laga babak gitu kan? Terus apa sih hubungannya di kehidupan sehari-hari? Perasaan kita tuh nggak bertanding apa-apa kan gitu ya. Terus babaknya mana? Perasaan kita kan di rumah dari tadi kan gitu ya. Nah mungkin boleh jadi teman-teman ada yang berpikir seperti itu gitu ya. Nah kalau kita melihat gitu ya dari apa namanya harfiah gitu ya, bertempur, bertanding, itu tuh merupakan adalah sesuatu situasi yang memang sedang harus teman-teman hadapi gitu ya. Contoh misalnya tadi kalau Kak Aul membicarakan gitu ya, ada decision making gitu ya. Nah, artinya kan itu kita harus mampu gitu ya, atau istilahnya tuh diharapkan mampu lah ya, seperti itu, bisa bertanding dengan diri sendiri. Nah, ada juga yang memang selain dengan diri sendiri nih, ada juga dengan orang lain gitu ya. Jadi artinya kalau kita melihat dua sisi memang laga itu adalah sesuatu hal yang kita diharapkan mampu untuk bisa gitu ya menyelesaikan pertempuran tersebut dalam tanda kutip loh ya ini bukan bertempurnya itu dalam arti kita menghancurkan diri sendiri dan juga menghancurkan orang lain. Nah, maksudnya bukan seperti itu, tapi di sini tuh ada challenge-challenge yang harus kita hadapi seperti itu. Nah, sebetulnya antara laga dengan babak ini tuh kita nggak bisa pisahin ya gitu. Nah, maksudnya apa sih Kak kan gitu ya? Kalau laga itu ya kondisinya, kalau babak itu kita tuh udah sampai tahap fase mana gitu. Dan
inilah sebetulnya kenapa antara laga dan babak itu kita nggak bisa pisahin gitu. Nah, kalau kita lebih dalam lagi nih ke kehidupan kita gitu ya. Kalau bagi teman-teman gitu ya yang pernah belajar psikologi gitu ya, atau mungkin non psikologi juga setidaknya pernah mendengar ada fase yang namanya tuh fase perkembangan hidup gitu ya. Nah, misalnya kalau kita di fase umur kan ada fase anak-anak kan gitu ya, fase remaja, dewasa awal sampai ke lansia atau dewasa akhir. Nah, kira-kira fase yang tadi saya sebutkan itu kira-kira masuk mana ya kira-kira? Laga atau babak gitu kan. Nah, hal yang saya sebutkan tadi itu ada di babak gitu ya. Nah, kenapa babak? Karena babak itu kan merupakan salah satu fase perkembangan ya, kalau kita bisa hubungkan gitu ya. Misalkan kalau di sepak bola kan ada babak satu, babak dua, ada babak playoff, babak semifinal, final. Itu kan di situ artinya ada tingkatan yang semakin berkembang di situ. Nah, begitupun juga dengan kita sebagai manusia gitu ya, yang notabene makhluk paling sempurna gitu ya di mata Tuhan seperti itu. Nah, tadi ya, misalkan ada playoff dan lain sebagainya. Sama, babak kehidupan manusia juga sama, tergantung dari fase perkembangannya itu tadi. Nah, setiap babak yang berbeda, maka laganya pun beda, kan gitu ya. Karena itu kan ada kaitannya dengan fase-fase perkembangan. Cuma itu nanti kita akan bahasnya di slide-slide berikutnya, gitu. Jadi stay tune ya. Oke, nah tadi kita udah bahas seluk-beluk laga, terus juga babak gitu ya. Lanjut nih, apa sih sebenarnya hubungannya sama mindset gitu ya? Kenapa dari tadi kita bahas soal laga dan babak begitu? Apa pentingnya begitu ya membahas tema ini? Nah, kalau yang tadi sempat di-mention sama Kak Opik gitu ya, babak itu kan akan selalu meningkat levelnya begitu. Maka kalau misalnya kita punya tantangan, wajib dong kita punya bekal untuk gimana caranya menghadapi si tantangan ini gitu. Nah, aku senang nih ngasih contoh kalau misalnya di pertandingan sepak bola kita ya. Mungkin baru-baru ini kayaknya kemarin yang U16 itu baru bertanding sama Australia gitu ya. Di tahap-tahap di awal mereka sudah langsung dapat kartu merah gitu. Dan bermain dengan 10 pemain. Terus juga em, sudah ketinggalan begitu ya skornya. Nah, kalau misalnya kita punya mindset yang mendukung, biasanya segala hal, segala bentuk tantangan itu bisa kita lalui begitu. Kita bisa menghadapi tantangan itu dengan baik kalau kita punya mindset yang terbangun juga begitu. Kan selalu ya setiap tantangan itu kita punya dua pilihan begitu. Entah pilihannya itu kita tetap berjuang atau pilihannya adalah kita menyerah gitu. Menyerah dengan menyalahi keadaan. Sering banget ya, kayak misalnya, aduh lah wasitnya curang, gimana lagi mau berjuang bagaimanapun ya pasti kalah gitu kan. Atau aduh lah misalkan rumputnya jelek banget ini nggak bisa nendang gitu. Apa-apa nyalahin situasi gitu. Ujung-ujungnya kan nggak berkembang kitanya gitu. Tapi kalau misalnya kita punya mindset di mana, oke misalnya nih ada satu hal yang menjadi tantangan besar begitu ya. Misalkan oke pemain kami salah satunya dapat kartu merah. Kami tinggal bersepuluh, ya gimana caranya kami menguatkan 10 orang ini gitu. Jangan malah down mental masih berpikir untuk menyalahkan teman yang kena kartu merah atau mungkin menyalahkan wasit yang nggak adil dan sebagainya begitu. Tapi fokus ke depan, apa yang bisa dilakukan karena waktu masih panjang loh gitu. Waktu masih panjang dan masih bisa nih kita menyusul gitu. Dan terlihat kan permainan teman-teman U16 ini walaupun 10 orang bisa cetak 2 gol dan itu keren banget ya. Di sini saya juga agak sedikit emosional mungkin ya Kak Opik ya karena memang sehebat itu begitu untuk teman-teman U16 dan ini bisa jadi contoh buat kita semua begitu hal-hal yang baik yang ada di kehidupan yang kita saksikan, kita tonton dan sebagainya. Kalau selagi itu positif dan bisa kita contoh, kita ambil begitu. Nah, ini hubungannya dengan mindset ya teman-teman. Jadi laga dan babak itu adalah tantangan dan mindset ini adalah bekal kita untuk menghadapi tantangan itu. Nah, ini menarik ya Kak. Tadi kan Kak Aul sempat menjelaskan nih.
Di U16 itu kan sempat nih ada kartu merah dan lain sebagainya itu ya ada apa namanya case-case hal yang seperti itu. Nah, coba kalau misalkan kita mencoba gitu ya untuk memposisikan diri sebagai pemain timnas gitu ya, dengan kejadian atau kondisi dihadapkan pada situasi dan kondisi seperti itu, kira-kira normalnya gitu ya, pada umumnya, itu kira-kira eh, motivasi kita akan seperti apa sih kan gitu ya? Atau misalnya eh, nggak usah terlalu jauh ke timnas mungkin ya, ke kejadian kita misalkan. Nah, misalnya nih eh, teman-teman yang masih berkuliah, misalkan ada dapat satu kuis misalkan, satu kuis yang memang nilainya tuh benar-benar nggak bisa kita andelin. Nah, mungkin di sini bagi teman-teman yang merasa masih mahasiswa, mungkin pernah dengan hal seperti itu ya, karena mungkin Kak Aul juga pernah ya kayak gitu, gitu kan. Nah, itu maksudnya kenapa sih hubungannya dengan mindset gitu ya? Nah, kalau kita pikir-pikir kan mindset, mind yang di set kan gitu kan, pikiran yang di set gitu kan. Mungkin ya ada sebagian orang yang berpikir seperti itu gitu ya. Tapi kalau saya boleh bilang dengan eh, referensi yang saya baca gitu ya, sebetulnya mindset itu adalah sesuatu hal yang penting juga. Bahkan saya bilang sangat penting gitu ya, karena mindset itu ya sebagai bekal kita juga gitu ketika kita itu eh, menjalani babak tadi gitu kan. Ini misal contoh ya, contoh kita anggaplah punya mindset yang tanda kutip baik di masyarakat gitu ya. Misalnya itu di babak remaja misalkan. Nah, kenapa saya katakan bisa penting seperti itu gitu kan? Karena kalau kita tidak mempertahankan mindset yang katanya baik itu, nah itu kita akan repot di fase selanjutnya gitu kan. Jadi artinya mindset ini tuh sebetulnya sesuatu hal yang bakal terus kepake gitu. Jadi teman-teman nggak akan rugi ketika teman-teman itu mempelajari bagaimana kita tuh bisa gitu ya, ingin memiliki setidaknya tuh usaha gitu ya untuk punya mindset yang ya ini kan ada bias budaya juga mungkin ya, karena mindset itu kan tiap budaya mungkin berbeda gitu kan di setiap negara atau wilayah seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke contoh tadi nih, timnas tadi kan gitu ya. Udah dapat kartu merah nih. Situasinya kan kurang nih orangnya nih. Nah, ibaratnya mindset ini jadi kunci gitu, teman-teman. Jadi kalau semisal gitu ya, dalam kondisi yang mungkin eh, pemain lawan itu lebih banyak dari kita, kalau kita mikirnya tuh, ah kita mah pasti kalah karena pemainnya juga kan udah jelas lebih sedikit. Jadi wajar dong kalah. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari hadiah, gitu ya, hadiah tanda kutip dari mindset juga itu sebetulnya kan gitu ya. Karena mindset itu kan ada mind, ada pikiran. Di situ kan artinya ada sesuatu hal yang berasal dari kognitif kita. Dan sebetulnya apa yang kita hasilkan dari kognitif kita tuh itu nggak bisa disepelein loh ternyata gitu. Karena ketika kita berpikir pesimis, itu tuh sebetulnya akan mensugestikan kita untuk berperilaku hal yang pesimis juga. Gitu ya. Makanya saya sangat apresiasi juga dan ternyata kau juga ini ya eh, ngikutin bola juga ya ternyata Iya nih gitu. kebetulan. Nah itu jadi dari eh, case-nya timnas U16 tadi itu benar-benar patut diapresiasi banget gitu ya, karena dengan mereka yang pemainnya tuh ya kurang gitu ya ibaratnya kan secara jumlah, tapi mereka bisa tetap berjuang gitu ya, karena sebetulnya itu juga adalah buah dari mindset juga salah satunya. Selain dari fisik ya, kalau fisik kan pasti jelas ya, karena kan olahraga kan menggunakan fisik pastinya tentunya kan gitu ya. Nah itulah kenapa eh, ini tuh sangat ada kaitannya dengan mindset laga dan babak tersebut gitu. Ya menarik banget ya contohnya dari Kak Opik tadi. Sangat dekat nih dengan kehidupan mahasiswa. Ada kuis begitu. Mungkin karena di sini ada beberapa mahasiswanya Kak Opik ya. Bisa jadi Kak. Oke. Ya, Nah, tadi kan kita udah sempat membahas ya, apa itu laga, apa itu babak, macam-macam ya, seperti itu kan udah ada kaitannya juga ternyata dengan apa namanya tugas perkembangan dan lain sebagainya gitu ya. Sudah dihubungkan juga, dianalogikan juga tadi dengan mindset. Nah, sebetulnya
apa sih mindset itu kan gitu ya? Mind yang di set kan gitu. Jadi kalau teman-teman apa namanya ngetik gitu ya di Google Translate gitu ya. Jadi sebetulnya mindset itu ya pola pikir. Jadi sebetulnya sesuatu kata-kata yang harus kita garis bawah itu mindset adalah pola pikir kan gitu ya. Loh, maksudnya gimana sih pola pikir? Nah, jadi at least teman-teman itu tahu mindset adalah pola pikir. Nah, kalau kita lihat ada pola, ada pikir, berarti kan ada pikiran di situ. Ada pikiran yang terpola, pola pikir, pikiran yang terpola gitu ya. Nah, sebetulnya apa pola pikir? Nah, kalau kita melihat dari penelitiannya Yeager dan Dweck tahun 2012, jadi sebetulnya mindset atau pola pikir ini tuh merujuk pada serangkaian keyakinan atau sikap mental. Nah, di sini juga ya ada keyakinan, sikap mental. Nah, keyakinan dan atau sikap mental ini sebetulnya tuh nggak bisa kita sepelekan gitu aja gitu ya. Kayak contoh misalnya teman-teman, contohnya mungkin yang paling gampang sebagai mahasiswa mungkin ya. Sebagai mahasiswa teman-teman itu yakin nih kalau teman-teman itu nggak bisa cum laude gitu. Yakin aja pokoknya nggak bisa cum laude karena nilai setiap semester saya tuh ya ada yang C, ada yang D ini. Sekaligus curhatan juga nih Kak Aul. Karena saya tidak cum laude ya pada saat kuliah Ya, dulu gitu. Nah, mhm, keyakinan atau sikap mental yang mempengaruhi cara seseorang memandang diri sendiri. Nah, jadi yakin dengan yakin itu bisa membawa ke bagaimana cara kita berperilaku. Tergantung. Kita punya dua pilihan, yakinnya ke arah positif atau negatif, kan gitu ya. Kalau yakinnya positif ya mudah-mudahan kita juga bisa terbawa ke perilaku yang positif juga. Tapi kalau sebaliknya, keyakinan nih ke hal yang negatif, ya otomatis kita juga niscaya gitu ya. Niscaya mungkin kita juga akan apa namanya? Menuju ke pola perilaku yang negatif juga gitu kan. Nah, yakin ini itu tuh bisa mempengaruhi beberapa hal. Contohnya di sini tuh ada memandang diri sendiri gitu ya. Boleh jadi ketika individu itu merasa dirinya tuh jelek, nggak berguna dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya kan dari pikiran kita. Kita kita harus fair di situ gitu ya. Walaupun sebetulnya mungkin ya ada beberapa orang itu yang menganggap gitu ya, kalau diri mereka nggak berguna itu kan mungkin karena cemoohan orang. Itu itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Tapi ketika kita menjudge diri kita tuh nggak guna dan lain sebagainya, itu dari pola pikir kita sebetulnya. Kalau kata orang lain ya kata orang lain, kalau kata kita ya kata kita. Sebetulnya kan gitu, gitu. Nah itulah makanya bisa mempengaruhi diri sendiri. Terus apa namanya? Ada orang lain juga. Nah ternyata ke orang lain juga nih, gitu kan. Karena kan balik lagi ya, kita berpikir itu bukan cuma ke diri kita sendiri, tapi ke orang lain juga. Kalau menurut saya sih boleh jadi ini bisa 50-50 gitu ya. Apakah kita itu positif atau negatif ke orang lain atau enggak. Situasi juga sama nih, situasi ya. Situasi itu ya mungkin realnya kita tuh seperti apa kan gitu ya. Mungkin lah di situ ada apa namanya ketidakseimbangan antara idealisme dan realisme. Nah di situ kan biasanya terjadi konflik batin. Nah mungkin Kak Aul ya sebagai praktisi yang lebih paham gitu tentang itu gitu. Serta kehidupan. Nah kehidupan tuh ya sebetulnya nggak jauh-jauh juga sih sebetulnya dari situasi gitu ya. Kalau kehidupan tuh ya kondisi juga sebetulnya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Nah dari hal yang dipengaruhi tadi gitu ya, mandang diri orang lain, situasi, dan lain sebagainya, itu tuh dapat menentukan bagaimana kita. Nah, bagaimana kitanya nih yang akan menarik gitu ya. Output dari kita berpikir itu bisa menentukan gimana sih individu atau mungkin saya gitu ya, untuk merefleksikan berinteraksi dengan lingkungan gitu. Contohnya tadi, kalau saya yakin kalau diri saya tuh nggak berguna, otomatis ngaruh dong ke cara saya interaksi dengan lingkungan. Jadi seolah-olah kan saya ini nggak berharga karena saya itu udah menjudge diri saya itu nggak berguna. Pasti kan di situ dengan lingkungan pun akan berbeda. Tapi kalau hal sebaliknya, saya yakin kalau saya itu berguna di masyarakat. Otomatis ya saya akan apa namanya berinteraksi dengan cara yang berbeda juga dengan lingkungan gitu. Nah terus kemudian ada
cara mengambil keputusan. Nah, ini yang udah beberapa kali tadi ya dimention dengan Kak Aul gitu ya. Kalau dengan decision making itu kan artinya kita berperang dengan diri sendiri gitu ya. Kita memutuskan kita tuh ingin berkembang atau enggak. Walaupun di luar sana banyak gitu ya cemoohan, bullying boleh jadi gitu ya, yang pernah dibahas juga sama Cahaya ya kan pernah bahas perundungan juga kan gitu ya. Oh itu banyak sekali gitu ya. Nah itu makanya sebetulnya kita juga walaupun kita udah belajar tentang pola pikir, tapi nah ini yang mungkin terjebak juga gitu ya. Kita udah belajar pola pikir bagaimana yang baik dan lain sebagainya. Terus artinya kita mandang rendah orang yang punya pola pikir nggak seperti kita. Nah itu juga nggak boleh juga gitu, nggak bisa dibenarkan gitu ya. Karena kan setiap orang punya tahap proses belajarnya masing-masing. Terus reaksi pada tantangan dan peluang. Nah ini juga nih, ketika ada challenge itu akan apa ya ibaratnya dipahami sebagai peluang gitu. Ketika kita punya pola pikir yang memang itu tanda kutip bagus gitu ya. Tapi beda kalau misalnya ini kan kaitannya dengan keyakinan lagi gitu ya. Kalau keyakinan kita negatif ya otomatis ketika ada challenge itu kita nggak akan mempersepsikan itu sebagai peluang, tapi itu sebagai ancaman gitu, mengancam kita dan lain sebagainya gitu ya. Makanya ketika ada individu gitu ya, sebetulnya kalau dia tuh ada challenge tertentu gitu ya, sebisa mungkin ambil itu sebagai peluang gitu. Karena kan setiap kita kan terus belajar, jadi manusia kan terus belajar gitu. Nah itu mungkinnya beberapa hal gitu ya yang ternyata ngaruh loh, seberpengaruh itu mindset terhadap kehidupan nih, seperti itu. Iya betul banget ya, apa kata Kak Topik tadi soal pola pikir gitu ya teman-teman. Dan contoh-contohnya sudah sangat kompleks gitu ya disampaikan sama Kak Topik. Bagaimana mindset ini bisa mempengaruhi kita dalam menyikapi satu situasi begitu. Jadi teman-teman mungkin bisa juga nih sambil refleksikan lagi kalau selama ini nih kalau misalnya aku menghadapin sesuatu tuh apa jangan-jangan karena pola berpikirku ya gitu. Jadinya hasilnya jadi seperti ini begitu. Nah, coba bareng-bareng kita refleksikan lagi gitu ya. Nah, tadi Nah, kan kita udah sempat membahas ya, eh, pola pikir adalah ngaruhnya apa sih gitu kan. Nah, tadi kan ada, saya sempat nge-mention ada tanda kutip baik di masyarakat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dalam teorinya Carol Dweck ya gitu ya. Nah, ternyata mindset itu tuh ada dua yang dapat berkembang gitu ya. Nah, di sini tuh ada fixed mindset dan ada growth mindset gitu ya. Ini apalagi ada growth, ada fix gitu ya. Nah, kalau ingin mudahnya sih ya kita eh, growth itu kan berkembang gitu ya. Kalau fix itu fix ya menetap gitu. Nah, kalau kita lihat secara pengertian gitu ya. Nah, kalau yang fix itu ditandai dengan keyakinan bahwa skill kita adalah sifatnya tetap dan nggak bisa diubah. Nah, artinya kan di situ ada keyakinan lagi nih. Karena kan balik lagi ya, keyakinan itu bisa terbentuk karena kognitif, karena pikiran kita gitu kan. Nah, tapi ini tuh sebaliknya. Kalau yang growth mindset, skill atau kemampuan kita tuh dapat dikembangkan dengan, kalau dalam bahasa Islam tuh ikhtiar gitu ya, dengan usaha, belajar, dan dedikasi kita bagaimana kita tuh ingin uh, mengembangkan diri kita seperti itu. Nah, jadi kan di sini artinya teman-teman kan jadi ini ya semakin terpetakan gitu ya. Tadi kan pola pikir itu lalalala kan gitu ya. Nah, ternyata ada dua nih pola pikir. Nah, inilah sebetulnya yang berkembang secara teori khususnya dalam psikologi ya, seperti itu. iya betul banget. Ini bisa sambil kita refleksikan bareng-bareng ya. Karena kadang tadi kan kita di awal sebutkan soal babak gitu ya. Di setiap babak kita mungkin ada nih menyikapinya dengan dewasa. Tapi di babak yang lain ada tuh kita belum beres dengan itu, kita belum bisa
menyelesaikannya dengan dewasa begitu. Akhirnya fixed mindset yang muncul begitu. Jadi bahkan saya sendiri pun gitu ya, mungkin Kak Opik juga gitu ya, masih tetap perlu belajar begitu gimana caranya untuk grow mindset ini terus dikembangkan begitu ya teman-teman. Biasanya yang paling sulit untuk mengembangkan grow mindset ini adalah ketika kita dihadapkan dengan situasi yang benar-benar baru bagi kita, benar-benar yang istilahnya itu tantangan yang sebelumnya kita belum pernah hadapi dan juga sangat menekan begitu. Nah, biasanya di sini tantangan untuk kita menumbuhkan grow mindset itu menjadi lebih sulit begitu. Misalnya ya, mungkin kalau bisa kita ambil contoh itu ketika lulus SMA mau masuk kuliah gitu ya. Itu kan baru ya, situasi baru untuk yang biasanya anak sekolahan begitu ya. Masuk SMA, masuk SMP ya ngikut aja daftar, bisa lulus dan sebagainya begitu. Nah, kalau kuliah biasanya challenge-nya lebih lebih tinggi, lebih besar begitu. Belum lagi kalau punya target-target impian yang mungkin harus universitas negeri lah gitu kan, harus jurusan kedokteran lah misalkan. Nah, itu dia kata kita ketika kita menghadapi sesuatu dan kita selalu Betul. terpatok dengan harus, harus, dan harus, itu hati-hati teman-teman. Bisa jadi itu menumbuhkan fixed mindset begitu. Kita boleh ya berambisi ingin sesuatu gitu ya, ingin mencapai hal yang kita inginkan begitu ya, tapi kita juga perlu berpikir dewasa dan bijak begitu ya ketika menghadapi sesuatu, ketika tantangan itu sangat sulit, jangan stuck dengan satu cara begitu. Kita coba cara yang lain gitu ya, sampai akhirnya kita fokusnya itu ke prosesnya bukan hasilnya gitu. Nah, mungkin penekanan yang paling bisa mudah untuk diingat perbedaan antara fixed mindset dan grow mindset adalah fixed mindset itu fokusnya hanya ke hasil, tapi kalau grow mindset adalah prosesnya. Sangat menghargai proses gitu. Mau prosesnya seperti apapun, em, apapun tantangannya gitu ya, tetap dihadapi, tetap dijalani, cari cara terus begitu, nggak berhenti, nggak diam, bertumbuh terus begitu. Oke, ini sepertinya dari Kak Opik ada kendala jaringan. Oke, sudah bisa ya. Oke, apakah udah terdengar lagi, Kak? Sudah Kak. Tadi sempat berhenti. Oke, Ya, mungkin kita bisa oke, lanjutkan siap. ke Hmm. slide Nah, berikutnya ya. tadi ya, sampai mana tadi ya? Nah, ini udah sampai bahas tentang grow mindset dan fixed Oke, mindset. ternyata gitu ya. Mm-mm. Yes. Nah, ternyata apa sih? What are difference gitu ya? Maksudnya apa sih perbedaannya gitu ya? Karena kan tentu gitu ya, dari namanya pun beda kan gitu ya. Otomatis secara substansi juga di situ ada perbedaan gitu ya. Tadi juga udah sempat dijelaskan juga nih oleh Kak Aul, apa itu fixed mindset, apa itu growth mindset, terus gimana sih yang biasanya itu bisa ngaruh ke kehidupan sehari-hari kita ya gitu. Nah, kalau kita melihat perbedaan secara umum gitu ya, kita bicara secara umum dulu gitu ya. Orang yang dengan pola pikir menetap atau growth mindset itu punya kecenderungan gitu ya. Kecenderungannya apa? Yaitu menghindari tantangan, mudah menyerah, dan ini nih, merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Nah, hati-hati nih ya, bagi yang sering-sering insecure dengan orang lain, nah ini juga. Jadi, kenapa sih kok bisa terancam gitu ya dengan keberhasilan orang lain? Karena kan kalau fixed mindset itu kan pikiran kita tuh cenderung menetap gitu kan. Otomatis mungkin kita punya standar keberhasilan sendiri gitu. Jadi ketika melihat keberhasilan orang lain, nah di situ kita nggak akan terima gitu. Mungkin kita akan merasa kalau keberhasilan orang lain itu ya salah di matanya dia gitu ya. Tidak sesuai dengan versinya dia kan gitu ya. Nah itu makanya sebetulnya kita harus mengkurang-kurangi rasa-rasa insecure kita gitu ya, dengan keberhasilan orang lain. Nah mungkin dengan caranya adalah kita tuh menetapkan standar keberhasilan versi kita sendiri gitu. Nah, mudahnya Hmm. kalau kita
beralih ke growth mindset itu sebetulnya cuma dibalik aja sih kalau kita ingin lebih, apa ya istilahnya, lebih mudah mungkin ya. Kan menghindari tantangan, terus jadi kita, ulet gitu ya dalam menghadapi tantangan gitu ya. Terus melihat fail itu atau kegagalan itu sebagai kesempatan untuk belajar gitu. Nah itu sih sebetulnya secara umum gitu ya. Gimana Iya. sih perbedaan antara fix dengan growth gitu? Sebenarnya kalau kita melakukan perbandingan sosial gitu ya Kak Opik ya, sebenarnya nggak apa-apa ya, karena itu biasanya kecenderungan yang tiba-tiba aja gitu ya. Tiba-tiba kayak, wah temanku udah kayak gini. Tapi tinggal mindsetnya nih, mindsetnya kayak mana? Apakah kita mau fix mindset dengan kayak, waduh dia sukses lagi, kayak gitu, ih gitu kan. Atau mindset yang kebalikan gitu, waduh Hmm. temanku udah sukses nih, kayaknya aku juga bisa deh. Soalnya kan dia kemarin startnya duluan nih daripada aku. Nah, aku belum aja nih waktunya gitu. Nah, tinggal itu tuh yang kita pilih mindsetnya gimana. Iya betul, karena sebetulnya kan kalau kita melihat keberhasilan orang lain terus kita tuh merasa, aduh kok mereka bisa ya, itu tuh sebetulnya sesuatu hal yang wajar ya Kak sebetulnya gitu. Apalagi kan kalau kita melihat di zaman sekarang kan via medsos ya, media sosial gitu kan, itu yang paling sering kita lihat, sebenarnya kita tuh nggak mau lihat, tapi ya terlihat gitu. Terlihat. Nah, dilematisnya kan di situ ya sebetulnya. Iya, Nah, disitulah sebetulnya terlihat gitu. Kita tuh tidak niat melihat, tapi ya terlihat gitu. Disitulah sebetulnya peran dari mindset itu bisa mempengaruhi kita dalam situasi seperti itu gitu ya. Nah, pola pikir tetap atau fixed mindset itu ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berpengaruh nih gitu ya. Nah, kalau saya rangkum dari beberapa research gitu ya. Jadi ada 5 kurang lebih. Jadi bagaimana dia itu mempersepsikan sebuah challenge. Nah, ini kan udah sempat dimention juga ya sama Kak Aul dari awal gitu ya. Kalau orang yang punya fixed mindset itu tuh dia nggak mau menerima challenge karena bukan peluang tapi ancaman gitu. Nah, intinya kurang lebih seperti itu. Gitu. Terus reaksi terhadap kegagalan. Nah, ini balik lagi ya. Dimana ketika kita tuh menerima challenge, di situ kan ada dua hal yang dipertaruhkan kan sebetulnya. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Nah, dua, dua itu aja setidaknya ketika kita tuh menerima challenge gitu. Nah, faktanya ketika kita tuh menerima challenge tertentu dalam kehidupan kita dan dilalahnya itu gagal kan gitu ya. Gagal gagal itu kan banyak versinya ya. Gagal versi orang lain, versi kita dan versi macam-macam lah. Ini kan ada bias persepsi juga di situ. Nah, ketika kita tuh mempersepsikan itu tuh sebagai kegagalan, yaitu responnya balik lagi ketika dia punya fixed mindset, yaitu ya dia merasa ya sudah berakhir, ekstrimnya tuh berakhir gitu ya. Hidup ini tuh berakhir, kayak udah nggak ada peluang lagi dan lain sebagainya itu. Terus motivasi dan usaha juga. Nah ini ya, ketika pola pikir tetap gitu ya, individu itu kurang gigih gitu ya, dan sering aja kehilangan motivasi karena misalnya dia punya keyakinan gitu ya, ngapain sih sekolah capek-capek, toh nanti juga masa depan tuh nggak ada yang tahu, misalkan gitu ya. Nah, di situ kan artinya kita sudah berpikir, sebenarnya itu nggak ada gunanya kita belajar. Gitu. Nah, di situ kan itu akan berpengaruh terhadap motivasi yang akan kita raih gitu ya di kehidupan kita gitu. Terus pandangan terhadap orang lain. Nah, ini yang di slide sebelumnya tadi ya. Pandangan terhadap orang lain itu misalnya orang lain tuh punya standar sukses atau standar berhasil yang beda dengan kita. Nah, kita tuh menganggap orang lain yang salah, yang benar tuh harusnya versi saya. Nah, itu yang sebetulnya itu tidak bisa dibenarkan gitu. Terus pencapaian dan prestasi. Nah, ini juga ketika kita misalkan ada orang gitu ya, individu punya pola pikir yang tetap gitu ya, melakukan 4 poin awal nih. Ada ke challenge, reaksi fail, motivasi, pandangan terhadap kesuksesan orang lain itu dipandang dari sudut pandang fix gitu ya. Nah, otomatis kita juga berpengaruh ke
achievement kita dan prestasi kita. Kenapa? Kan gitu ya. Karena ya kita sudah menolak duluan untuk berkembang. Kita cenderung ya pengennya gini-gini aja udah, yang penting eh, apa namanya, terlalu kekeh dengan pendirian kita yang sebetulnya itu tuh kita bisa mengembangkan itu gitu ya. Jadi sebetulnya 5 hal ini gitu ya yang sangat mungkin terjadi ketika kita tuh memiliki fixed mindset seperti itu. Betul banget gitu ya. Jadi kalau misalnya apa-apa kita mudah terancam gitu ya, sekali gagal kita merasa kayak nggak ada jalan lain gitu ya. Harusnya tuh aku udah lulus nih, SNMPTN aja harusnya cukup, harusnya lulus sekali doang, harusnya ini dan sebagainya gitu. Akhirnya kita seperti terkekang gitu ya. Pikiran kita ya terkekang dengan satu keharusan tadi kayak fix lah mindsetnya mau itu aja kayak gitu kayak kayak aku berpikir ya dengan apa yang aku percaya aja sekarang nggak mau berkembang gitu. Nah, itu dia pola pikir mindset ya teman-teman. Jadi kita perlu hati-hati nih gitu ya. Kalau misalnya kita punya ciri-ciri berpikir seperti ini, coba kita inikan lagi, refleksikan lagi. Jangan-jangan bisa kita benahi situasi keadaan ini dengan kita mengganti mindset kita gitu. Nah, ketika kita berbicara fix gitu ya, tentu ada growth ya yang udah mungkin Kak Aul juga udah mention gitu ya. Tadi ada pembahasan ternyata ada dua nih yang berkembang. Ada fix, ada growth gitu ya. Nah, kalau kita melihat poin-poin yang sama gitu ya. Misalkan tadi untuk mudahnya itu sebetulnya kita membalik aja gitu. Kayak tadi kan ya, pendekatan terhadap challenge tadi gitu. Kalau orang yang fix sih dia merasa terancam adanya challenge itu. Tapi kalau dia growth gitu ya, ketika ada challenge tuh ya dia akan ambil itu selama dia minat di situ kan gitu ya. Karena dia akan yakin ketika ada challenge tersebut dia tuh ada opportunity nih ternyata untuk learn gitu ya, untuk learning, untuk belajar gitu ya. Gitu. Nah, intinya banyak lah dia ingin mencoba hal-hal baru dan tidak takut keluar dari zona nyaman. Terus ini juga sama, reaksi terhadap kegagalan, motivasi usaha juga sama gitu ya. Sebaliknya dari yang fix tadi gitu ya. Jadi sebetulnya gagal itu ya adalah proses gitu. Kalau yang tadi itu kan, yang fix itu kan ya udah gagal itu akhir dari segalanya kan gitu. Terus ada motivasi juga kalau orang yang growth atau berkembang itu motivasinya akan, tapi bukan berarti 100% stabil ya. Karena kan yang namanya dinamika kejiwaan manusia kan naik turun gitu ya, itu sangat wajar. Tapi at least kita itu ketika ada turun, naik turun, tapi grafiknya itu terus berkembang gitu. Gitu. Jadi walaupun dalam grafik itu ada naik turun, tapi polanya tetap naik. Nah, at least seperti itu. Gitu. Karena sebetulnya kan motivasi di bawah, di atas itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat wajar dalam diri manusia. Terus menghargai uh, pencapaian orang lain juga ya, itu juga bisa menjadi salah satu indikator ketika kita punya growth gitu ya. Nah, ngaruh juga ternyata terhadap pencapaian dan prestasi. Karena itu tadi kan dia melihat challenge sebagai peluang, motivasinya tuh tetap dijaga walaupun tetap naik turun ya pasti ada. Terus view terhadap keberhasilan orang lain itu sebetulnya bisa membawa kita terus berusaha gitu ya, semampu kita dan sesuai dengan apa yang kita tuju gitu. Nah, itu kurang lebih untuk growth ya sebetulnya gitu. Ya, betul banget kata Kak Opik. Naik turun itu selalu ada gitu ya, teman-teman. Bahkan tuh katanya, habiskan aja dulu jatah kegagalan kita gitu. Habiskan aja dulu gitu kan. Kalau misalnya gagal ya coba lagi terus gitu ya. Tapi ya coba laginya juga kita perlu ada evaluasi gitu ya. Apa yang menyebabkan kemarin gagal gitu kan. Sehingga terus ada perbaikan, nggak melulu dengan satu cara gitu. Tapi kita coba dengan berbagai opsi yang bisa kita lakukan supaya prosesnya itu tuh ibaratnya ikhtiarnya tuh semakin wah gitu, semakin jor-joran lah gitu kan. Mm-mm, iya.
Oke, nah selanjutnya nih kita akan bahas tentang babak-babak kehidupan kita gitu ya. Tadi di awal kita udah bilang tuh kalau misalnya di sepak bola mini kehidupan gitu ya. Ada babak seleksi fase grup, terus masuk ke semifinal. Kita juga punya loh babak-babak itu dalam kehidupan gitu. Diawali dari masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa awal, dewasa tengah sampai dewasa akhir. Setiap babak ini punya laganya masing-masing gitu ya. Oke, mungkin Iya, boleh nih betul kita Kak. Nah, langsung membahas masa kanak-kanak ya Kak Opik ya. Gimana sih kalau babak kehidupan di masa kanak-kanak? oke. Nah, ini jangan salah ya teman-teman. Biasanya kita tuh suka berpikir anak kecil tuh apa sih masalahnya gitu kan. Kayaknya hidupnya tenang-tenang aja gitu. Enggak loh gitu. Coba deh kalau teman-teman ingat lagi kalau dulu waktu kecil gitu kan. Nggak dapet waktu kita mau minta permen, nggak dapet aja ada izin dari orang tua, rasanya kayak hancur banget gitu ya. Atau misalkan apa gitu di masalah-masalah kita waktu kecil itu yang kalau kita sekarang udah besar anggapnya kayak lah ya ilah itu mas sepele doang gitu tapi bagi anak kecil itu ketika dia menjalaninya itu nggak sekecil itu gitu karena balik lagi babaknya ini babak baru bagi dia satu hal yang baru dia hadapi kita orang dewasa ngelihat itu hal kecil ya karena kita udah pernah ngelewatin itu gitu coba kalau kita balik lagi dan kita belum pernah ngelewatinnya ya sama aja mungkin gitu ya. Makanya jangan sampai kita tuh sering gitu ya ngelihat ada orang yang ketika dia besar ada masalah, misalkan putus cinta, terus galau banget. Kita langsung kayak, ih gitu doang kok galau banget gitu. Nah kita harus empati juga gitu ya. Jangan-jangan itu belum pernah dia alami dulu gitu kan. Dia belum pernah tuh yang namanya kasih sayang itu dihianati dan sebagainya gitu. Jadi itu hal baru bagi dia itu. Karena mungkin ya waktu anak-anak gitu ya, kalau kita di sini mungkin ya para calon orang tua atau mungkin ada yang sudah punya anak di sini ya, mungkin bisa nih kita perhatikan nih di masa anak-anak ini gimana cara kita untuk menuntun anak-anak kita menghadapi laganya masing-masing gitu ya. Peran orang tua tuh penting banget. Jangan sampai orang tua memegang semua peran gitu. Apa-apa misalkan anaknya yang sering ya mungkin kalau saya lihat contoh gitu ya yang ada misalkan anaknya nabrak meja gitu kan yang disalahin mejanya kayak ini ya mejanya gitu ya iya bikin kakak nangis ya aduh gitu nah hal-hal seperti ini kan akan membuat anak berpikir bahwa memang hal yang dia dapatkan tuh rata-rata karena orang lain nih salahnya lingkungan nih salahnya meja nih salahnya makanya aku luka gitu padahal enggak kan padahal message-nya yang harus disampaikan adalah di situ anak harus bisa lebih hati-hati lagi gitu meja bisa apa apakah meja bisa menghindar ketika anak itu menabrakkan diri? Kan enggak gitu ya. Jadi, iya, jadi kita perlu nih menanamkan hal-hal seperti ini dari kecil ke anak-anak gitu. Biarkan anak-anak itu eksplorasi, belajar berbagai hal. Misalkan kita ikutkan, misalnya dia lomba apa gitu ya. Nggak harus tujuannya menang. Dan itu nilai-nilai itu penting kita tanamkan. Nggak harus mereka kayak, ih juara satu hebat. Waktu dia nggak juara, dibilang, aduh nggak hebat ya, kayak gitu. Jangan gitu. Ya kita harus membuat dia familiar sama yang namanya kegagalan gitu. Jadi anak sudah tahu nih kalau gagal dia akan seperti apa gitu. Karena yang kurang dari kita itu adalah kita seringkali lupa mengajarkan anak gimana caranya untuk menghadapi kegagalan gitu. Taunya kan cara untuk merayakan keberhasilan gitu kan. Nah, tapi kalau gimana sih menghadapi kegagalan itu sebenarnya penting banget untuk nanti dia di masa depan gitu. Nah, itu menarik ya Kak. Tadi kan ada mention ya, kita tuh ya anak tuh harus bisa juga menerima kegagalan, bukan hanya merayakan keberhasilan gitu ya. Nah, ini yang mungkin ya, boleh jadi iya, boleh jadi tidak, itu yang sering nggak kita sadari gitu ya. Kan apa sih masih kecil ini kan gitu ya. Nggak usahlah macem-macem misalkan gitu. Padahal kan sebetulnya fase anak itu ya fase pembentukan karakter gitu kan ya. Nggak bisa disepelekan juga. Karena apa yang
menjadi karakter teman-teman saat ini itu ya sebetulnya sangat banyak sumbangsih dari bagaimana ketika kita di masa anak-anak itu bagaimana kita diperlakukan oleh lingkungan kita dan juga pola asuh ya terutama kan gitu ya gitu. Makanya sebetulnya anak-anak itu seringkali diabaikan fase perkembangannya. Ah, gampang nanti kan masih bisa berkembang, umur masih panjang. Sebetulnya nggak bisa gitu. Karena karakter kita itu terbentuk terutama pada 5 tahun pertama ya kalau dalam teorinya Sigmund Freud gitu ya, dari teori psikoanalisa gitu. Nah, itulah kenapa sebetulnya penting untuk menumbuhkan gitu ya, belajar gitu ya. Itu ketika anak-anak ya pasti kan di situ harus diberikan stimulus oleh lingkungan. Itu makanya pentingnya peran pengasuh di sini gitu ya, seperti itu. Betul banget. Nah, sekarang kita lebih lanjut lagi ke masa remaja gitu ya, babak berikutnya di mana di kehidupan gitu ya. Ini babak yang mungkin sangat rentan ya, teman-teman. Rentan banget gitu ya, karena masa remaja itu adalah masa mencari identitas gitu. Masa mencoba ini, mencoba itu begitu. Dan ini di tahap perkembangan gitu ya, menurut Erikson ya memang ketika remaja ini berhasil, dia bisa punya identitas diri yang terbangun dengan baik begitu. Nah, kalau misalnya grow mindset gitu ya, ketika dia menghadapi berbagai tantangan itu, dia akan terbuka dengan banyak pengalaman gitu ya. Kalau misalnya anak remaja ini kan bedanya sama anak kecil gitu ya. Remaja itu sudah lebih banyak menghabiskan waktunya sama teman-teman sebayanya, sama peers-nya gitu, dibandingkan dengan orang tua dan keluarga gitu. Jadi akan lebih banyak tuh dia menemukan hal-hal baru dari teman-temannya, nilai-nilai baru begitu ya. Oh, ternyata ada orang yang seperti ini dan sebagainya gitu ya, belajar dari itu. Kalau misalnya saat remaja dia lebih banyak dikekang gitu ya, kayak takut nih misalnya, memang sih biasanya orang tua punya kekhawatiran ya, takut anaknya macam-macam, takut anaknya ikut pergaulan bebas gitu ya, akhirnya dikurung aja di rumah gitu. Ini hati-hati ya teman-teman, karena berdasarkan banyak kasus yang pernah saya temui, yang ketika kecilnya banyak dilarang, sangat protektif gitu ya, justru meningkatkan rasa penasaran yang lebih tinggi gitu. Dia jadi ingin melakukan hal ini dan itu yang kenapa sih nggak boleh gitu. Semakin dilarang itu adalah suatu perintah gitu. Nah ini nih yang berbahaya begitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa loh waktu remaja itu perlu untuk ibaratnya kita coba banyak explore banyak hal gitu ya. Tapi dalam catatan gitu ya, dalam koridor yang masih sesuai norma. Dan di sini peran penting orang tua adalah membimbing itu begitu, membimbing bukan melarang ya. Jadi ya dikasih tahu, misalnya nggak boleh itu tuh alasannya apa. Jangan cuma sekedar nggak boleh, tapi nggak dikasih tahu reasoningnya apa gitu. Perlu tuh kita sampaikan alasannya apa supaya dia mengerti gitu. Kadang tuh orang tua males ngasih tahu anak alasannya, dipikir anak masih anak-anak juga emang dia paham gitu. Lah paham loh justru gitu. Anak-anak tuh harus dipahamkan gitu. Kenapa dia nggak boleh melakukan ini dan itu begitu. Nah, ketika dia dikasih kesempatan explore, misalkan nih ketemu temannya main gitu kan, sudah dibekali dengan nilai-nilai yang baik dalam keluarganya, dia punya pondasi yang kuat, ketemu teman-temannya dengan berbagai jenis, di situ kan dia akan belajar juga cara bersosialisasi, cara adanya tekanan dari teman sebaya gitu kan. Yang rentan mungkin dari tekanan teman sebaya itu misalnya menawari hal-hal yang buruk gitu ya, rokok misalkan atau alkohol atau apapun gitu kan di bawah usia gitu kan, itu kan nggak baik ya. Nah, ketika itu hadir dan pondasi dia kuat, dia bisa belajar caranya menolak, belajar caranya asertif gitu ya, belajar gimana caranya untuk berbicara yang bisa nih didengarkan oleh orang lain gitu. Jadi ada banyak kesempatan di masa remaja ini yang bisa dilatih, yang bisa berpengaruh besar di masa atau babak berikutnya begitu. Ketika kita udah terlatih kan, misalkan satu hal dan sebagainya, di babak berikutnya ditemukan dengan tantangan yang sama, akan jadi lebih mudah untuk menghadapinya. Gitu. Itu mungkin dari sisi sosialnya ya.
dari sisi akademisnya itu Mungkin itu juga. sebagai sesuatu hal yang dilematis juga ya Kak. Karena kan Mm, sebetulnya, uh-uh. Karena kan ketika masa remaja itu kan dari disebutkan tadi ya, apa namanya, lebih sering bergaul dengan peernya kan gitu ya. Udah mulai jarang nih kumpul sama keluarga kan gitu. Lebih nyaman untuk berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya. Tapi di sisi lain di situ tuh justru peran peran bimbingan orang tua tuh sangat penting loh di sisi lain gitu. Nah, di situ kan sebetulnya ada suatu dilematis ya di situ. Itu sebenarnya jadi challenge juga bagi para orang tua gitu ya sebetulnya, eh, bisa nggak sih menjadi teman bagi anaknya? Karena kan yang namanya masa remaja kan masanya explore ya. Nah, ketika masanya explore itu orang tua tuh banyak yang nggak bisa ngikut gitu. Makanya kan akhirnya mereka itu kan tanda kutip nggak bisa jadi teman bagi anaknya itu. Otomatis karena hal itulah yang memang menjadi semakin jauh anak ya semakin dekat dengan temannya dan menghiraukan keluarganya dan keluarganya juga sudah ini kan ibaratnya udah bodo nggak amat bisa ya. ngikutin lagi gitu kan. Nah itulah sebetulnya, heeh, itu. Nah itu yang sebenarnya jadi dilematis ya. Makanya sebagai refleksi juga buat kita ya Kak, bagi kita semua gitu untuk ketika akan menjadi orang tua tuh harus bisa mengikuti dunia anaknya gitu, seperti itu. Betul, betul banget. Dari segi sosial itu sangat membantu gitu ya. Kalau misalnya kedekatan orang tua dan anak tuh udah jadi kayak teman kayak gitu. Ya, dalam segi akademis juga nih teman-teman kalau misalnya punya grow mindset gitu ya dan dikasih kesempatan explore sama orang tuanya gitu ya akademisnya. Misalnya dia kadang kan ada ya orang tua yang mengatur kamu harus masuk IPA kayak gitu. Mau nggak mau harus ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa kita kasih kesempatan explore gitu ya untuk mencoba, misalkan dia pengen IPA gitu kan, aku pengen IPA. Anak remaja tuh kadang nggak paham kenapa dia pengen sesuatu. Dikasih coba dulu nih misalnya, dikasih coba dulu dia daftar IPA gitu kan. Ternyata pas dites nggak sesuai gitu, nggak bisa ternyata. Nah, pas digali lagi, kenapa kemarin pengen IPA? Ternyata itu temanku banyak yang masuk IPA gitu. Nah, dari situ kan dia belajar. Ternyata untuk menginginkan sesuatu itu nggak cuma memperhatikan minat, aku juga harus melihat bakatku apa kayak gitu. Nah, dari eksplorasi itulah anak ini belajar gitu, remaja ini belajar. Nah, ini di masa yang lebih kompleks lagi ya teman-teman, babak dewasa awal, yang mungkin di sini rata-rata aku rasa mungkin usianya segini ya, yang masih di pendidikan tinggi, bahkan di Google Form yang aku baca ya, teman-teman yang daftar seri 5 ini juga ada yang motivasinya tuh karena merasa, kalau nggak salah tuh ada yang merasa stuck gitu ya, karena nggak keterima di perguruan tinggi yang diinginkan begitu. Nah, makanya mau belajar grow mindset. Dengan kamu memutuskan ikut kegiatan ini, ingin belajar ini, itu sudah salah satu ciri tanda grow mindset itu mulai tumbuh dalam diri kamu gitu. Karena kan akhirnya jadi mencari cara nih, apa ya yang bisa aku lakuin gitu ya supaya secara pola pikir aku bisa lebih dewasa menghadapi kegagalan, lalu apalagi cara yang bisa aku lakukan gitu kan. Nah, itu salah satu ciri kalau misalnya growth mindset itu sudah mulai tumbuh dalam diri kita. Tuh. Iya itu memang ini ya, eh, cukup ini juga ya challenging juga gitu ya di fase dewasa awal itu kan kalau berdasarkan teorinya Santrop gitu ya, itu kan start from 22 ya kalau nggak salah sampai 39. Artinya kan itu masa yang menurut saya cukup panjang gitu ya. Kalau remaja kan pendek ya. Artinya hanya dari 12 hingga sorry, iya 12 sampai 21 gitu kan. Tapi kalau dewasa awal ini kan memang cukup panjang ininya, rentangnya. Artinya kan di situ mesti banyak, apa namanya? Mesti banyak
sesuatu hal dinamika yang terjadi gitu kan ya. Dimulai dari problem usia 20-an, terus lanjut ke usia 30-an, nah itu udah beda lagi gitu ya. Nah itu makanya boleh, kalau saya boleh bilang gitu ya, fase dewasa awal ini salah satu fase yang paling kompleks di seluruh babak gitu ya, dari anak-anak sampai lansia. Karena apa? Karena ini fasenya panjang banget, teman-teman gitu. Jadi kompleks banget dinamikanya. Kalau mungkin kan kalau dari banyak teori gitu ya, kalau di usia 20-an itu quarter life crisis kan gitu ya. Terus masuk ke usia 30-an itu beda lagi kan gitu ya. Nah, di situ benar-benar eh, saya katakan lagi dilematis tadi gitu kan. Transisi pendidikan ke dunia kerja. Setelah dunia kerja, dia ingin apa namanya? Mempunyai keinginan untuk berumah tangga dan lain sebagainya gitu ya. Di situ ada ketidaksesuaian antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Contoh misalnya, fase dewasa awal itu fase kita itu ingin banyak punya relasi dengan orang lain. Bahasa sederhananya seperti itu. Tetapi faktanya ketika kita masuk di dewasa awal itu pertemanan semakin menyusut. Nah, itu kan artinya ketidaksesuaian kita tuh benar-benar ingin membangun koneksi dengan orang lain, tapi di sisi lain koneksi kita kok makin turun. Nah, itu yang sebetulnya yang menjadi dilematis juga gitu ya. Nah, itu makanya challenge-challenge di usia dewasa awal itu sangat beragam karena panjang itunya. Seperti itu. Panjang usianya. Iya, betul banget. Nah, masa dewasa masih panjang ya. Tadi juga dari dewasa awal, dewasa tengah gitu. Dewasa tengah nih usia berapa sih usia produktifnya manusia sebenarnya ya? Usia 35, 40 di mana mungkin kalau misalnya kerjaan tuh lagi top-topnya gitu ya. Mungkin udah dipromosikan gitu ya dan sebagainya gitu. Atau ya mungkin mengembangkan bisnis gitu ya di usia-usia ini juga sudah pasti beberapa mayoritas gitu ya sudah berkeluarga begitu. Nah, tantangannya kan jadi baru lagi gitu ya. Babak yang belum pernah nih gitu kan. Emang ada orang yang udah nikah waktu kecil. Terus maksudnya kecil anak kecil baru lahir nikah gitu kan enggak kan. Jadi ketika dia dihadapkan dengan satu hubungan pernikahan terus ada dilematis gimana cara menghadapi pasangan, belum lagi pas punya anak gitu kan gimana mengasuh anak terus juga tantangan lain mungkin secara finansial begitu. Nah, ini hal-hal baru lagi yang harus terus dipelajari tanpa henti gitu teman-teman. Jadi grow mindset itu sebenarnya intinya adalah kita belajar tanpa henti gitu ya. Kan kita itu sebenarnya pelajar sepanjang masa ya. Manusia itu kalau misalnya kita bicara soal hasil gitu ya, seseorang misalkan lulus SMA, apakah itu hasil? Kan belum. Habis itu dia lanjut lagi kuliah. Lulus kuliah, apakah itu hasil? Misalnya sudah merayakan sedemikian rupa kelulusannya gitu kan. Tapi tetap ada proses yang berjalan gitu kan. Babak berikutnya masih perlu dia hadapi. Dia akhirnya berkeluarga gitu atau misalkan bekerja begitu ya. Bekerja pun sama gitu kan kadang nggak mungkin terus-menerus dia ada di fase itu gitu kan. Satu saat dia ingin dipromosikan jabatannya begitu. Selalu ada tantangan di setiap masa dan nggak pernah ada hasil akhir gitu ya di dunia ini gitu. Karena kita ya terus berproses gitu. Ya akhirnya ya nanti di akhirat gitu kan. Gitu. Jadi yang perlu kita tanamkan kalau misalnya grow mindset itu adalah hal itu gitu. Segala hal yang kita hadapi sekarang itu masih proses. Kita nggak pernah tahu hasilnya bagaimana, ya udah upayakan aja terus yang terbaik begitu. Setiap hal diupayakan terus yang terbaik, belajar terus gitu ya. Di masa dewasa tengah ini misalkan ketika punya masalah dengan anak yang tadi kita bicara soal gimana caranya membina anak remaja segimana susahnya gitu kan itu bisa dipelajari begitu kan ikut-ikut kelas-kelas misalkan kelas parenting dan sebagainya begitu atau mungkin ketika misalnya memulai bisnis nih gitu kan
pernah sekali gagal gitu kan, coba lagi evaluasi gitu kan, apa sih yang kurang dari sini, yang kayaknya bisa celahnya yang bisa ditambal dan bisa dilakukan gitu kan, supaya outputnya itu bisa seperti yang kita harapkan begitu kan. Setidaknya output dari hal itu adalah hal yang bisa bermanfaat bagi banyak orang begitu misalkan. Dan juga kalau misalnya teman-teman di sini yang mungkin ada beberapa yang ada yang usia segini nggak ya? Kayaknya belum ya Kak Opik ya. Biasanya yang Mm-mm. dihadapi juga di usia ini gitu ya. Apalagi kalau misalkan lagi produktif-produktifnya gitu ya. Perlu untuk hati-hati juga gitu untuk menyiapkan ketika nanti di masa dewasa berikutnya gitu. Karena di masa dewasa berikutnya itu adalah masa ketika sudah mulai pensiun begitu kan. Nah, waktu masa muda, dewasa, tengahnya sangat produktif dan sebagainya, ketika dihadapkan dengan masa pensiun, dia udah nggak punya kegiatan lagi, itu kan jadi tantangan lagi tuh, begitu. Ya, betul, Kak. Karena kan sebetulnya kalau dilihat dari grafik gitu ya, usia dewasa tengah ini tuh memang menjadi sesuatu hal yang istilahnya tuh kalau bahasa gaulnya tuh cooling down gitu ya. Gitu. Karena kan dewasa tengah ini tuh ya memang benar-benar gimana kita tuh bisa menyiapkan untuk ketika di masa dewasa akhir atau lansia gitu ya. Karena kan tadi ya kalau kita melihat challenge ya, kalau dewasa awal itu kan kebanyakan kan nggak stabil gitu ya. Karena ya banyak lah yang udah disebutin sama Kak Aul tadi gitu ya. Nah, makanya itu kenapa di sini tuh ada sebuah kalimat kunci gitu ya. Continue to learn gitu ya. Karena sebetulnya ketika dewasa tengah itu kita bisa menstabilkan mindset kita gitu ya, growth mindset kita itu tuh akan membantu banget untuk menstabilkan kondisi kita gitu ya. Contohnya kita kembali ke poin pertama gitu ya, pengembangan karir dan keluarga gitu. Nah, ketika kita terus belajar-belajar itu tuh sebetulnya kita lagi menyiapkan untuk di fase yang terakhir gitu kan ya. Fase dewasa akhir atau usianya tuh kategori lanjut usia gitu ya, lansia. Nah, biasanya ketika naik, sorry, ke, ke lansia itu banyak lagi nih challenge-challenge lain. Nah, challenge-nya itu ba- kita dapatkan bagaimana kita tuh dari kehidupan kita saat dewasa tengah ini sebetulnya kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita tuh jangan merasa di zona nyaman ketika mungkin bagi sebagian orang di masa dewasa tengah itu udah merasa stabil. Jadinya dia nyaman, lengah, dan dia tidak mempersiapkan untuk di lansia itu. Karena sebetulnya di lansia itu tuh kayak istilahnya tuh kembali lagi ke dewasa awal yang itu memang cukup kompleks gitu. Nah, makanya itu harus digarisbawahi juga yang continue to learn ini gitu. Jangan sampai dengan kondisi yang stabil itu kita ya itu terlalu dari zona nyaman seperti itu. Ya, betul banget. Nah, ini tadi yang disebutkan sama Kak Opik gitu ya, masa dewasa akhir gitu ya, dan kita berdoa semoga sama-sama semua sampai ke babak ini gitu ya, di masa dewasa akhir ini. Dan selama masa demi masa, babak demi babak yang kita lalui itu, kalau misalkan satu persatu itu bermakna gitu ya, ada hal yang kita pelajari, ada hal yang terus tadi kita bertumbuh, terus berproses gitu. Akhirnya akan mempengaruhi babak ke depannya terus begitu. Sampai akhirnya di masa dewasa akhir inilah gitu kan, segala yang kita pelajari dari masa anak-anak tadi terkumpul gitu. Kadang kan kita ada tuh menemukan ya lansia-lansia berbagai tipe gitu ya. Ada yang mungkin senang, mungkin ngeluh gitu ya, bicara soal anak zaman sekarang ya gini gini gini, atau juga ada lansia yang
ibaratnya sangat wise gitu ya. Sering ngasih petuah-petuah, nasihat-nasihat. Nah, itu biasanya tuh banyak bekal yang dia dapat di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Itu yang ingin dia share gitu kan ke orang-orang yang dia sayangi gitu. Dan di sini kalau misalnya masih mau terus berproses gitu, sangat mungkin, sangat bisa begitu dengan mengadaptasi berbagai perubahan tadi ya. Kalau misalnya pensiun, apa ya yang bisa dilakukan setelah pasca pensiun, bahkan mungkin sebelum hari tahun pensiun itu datang, udah mempersiapkan nih, misalnya berapa tahun sebelumnya. Misalkan mau supaya tetap harus ada kegiatan, kegiatan fisik gitu kan, misalkan berkebun atau apapun gitu kan yang menjadi hobi begitu, itu bisa mulai disiapkan gitu. Jadi selalu beradaptasi dengan yang namanya perubahan. Oke, sepertinya, nah ini yang paling penting ya, Kak Opik, mungkin the last cara Nah, menumbuhkan growth mindset. iya, kalau tadi kan kita kan udah berbicara panjang lebar, growth mindset tuh ini sangat penting. Lah, gimana untuk numbuhinnya kan gitu ya. Nah, ini sebetulnya kan beberapa hal yang saya rangkum juga gitu ya. Kami dengan Kak Aul gitu ya, udah sempat rangkum juga gitu. Nah, ternyata growth mindset itu bisa kita kembangkan kapanpun, tapi sebaiknya itu lebih cepat, lebih baik. Karena apa? Karena ini kan terkait dengan kebiasaan juga. Terus berkaitan dengan karakter juga. Karena jujur gitu ya, ketika kita ingin merubah kebiasaan, itu akan terjadi dinamika yang membuat orang itu tidak nyaman gitu. Nah, ini sebetulnya satu poin kunci ya, kenapa kita tuh kalau ada kebaikan jangan ditunda-tunda gitu. Karena kalau kita itu terjebak di suatu kebiasaan yang mungkin kita sendiri juga anggap kurang baik ya, itu akan susah untuk merubahnya itu. Karena tadi ya, mengubah kebiasaan itu tidak semudah kata-kata motivator kan gitu ibaratnya. Nah, tapi di sini setidaknya kita tuh ada 4 tips ya yang bisa kita aplikasikan gitu dalam kehidupan. Gimana sih cara kita untuk menumbuhkan pola pikir yang berkembang gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah fokus pada proses. Jadi artinya kita tuh harus bisa menghargai usaha dan belajar kita. Nah, karena memang sih banyak orang juga ya, mungkin termasuk saya juga gitu ya, sering mengalaminya. Kita tuh terlalu fokus ke hasil. Jadi apapun kalau hasil yang nggak sesuai dengan kita, ya udah kita tuh akan kecewa, tenggelam, larut dan lain sebagainya kan gitu ya. Tapi kita tuh seringkali melupakan hal kecil yang udah kita lalui gitu ya. Apa itu proses kita gitu ya. Dengan proses kita itu justru kita tuh banyak belajar loh sebetulnya gitu ya. Walaupun bukan hasilnya duit ya gitu kan. Karena kan mungkin orang itu kan melihat hasil itu kan prestasi, duit dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua kan ada proses bertumbuh karakter kita dari usaha-usaha yang entah itu sepanjang apa, setiap orang kan punya versi masing-masing ya gitu. Terus yang kedua, nah yang kedua itu tuh balik lagi yang udah beberapa kali dimention yaitu accept the challenge gitu ya. Jadi menerima tantangan gitu ya. Mengambil tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Jadi bukan sebagai ancaman. Intinya seperti itu. Terus yang ketiga, nah ini juga setelah tadi kita melalui proses kan gitu ya. Ternyata hasil akhirnya itu nggak sesuai dengan harapan kita. Ini kan balik lagi berhubungan dengan poin satu ya. Nah, kalau yang poin tiga ini melihat fail kita, gagal kita itu sebagai langkah gitu ya untuk menuju kesuksesan kita. Kenapa sih kok kayak gitu? Ya gagal-gagal aja mungkin ya ada orang yang berpikir seperti itu gitu ya. Tapi sebetulnya dengan gagal itu kan kita bisa belajar. Pasti orang itu akan beda. Orang yang nggak pernah gagal dengan orang yang sudah pernah gagal itu cara berpikirnya akan berbeda. Karena orang yang pernah gagal dia tuh mau nggak mau kan harus mikir gimana caranya saya itu harus mungkin sederhananya bangkit gitu ya, paling sederhana gitu ya, bangkit dari gagal itu kan gitu. Tapi kalau orang yang nggak pernah gagal ya dia nggak ada kesempatan untuk berlatih gitu.
Jadi sebetulnya gitu ya, kalau kita ambil hikmahnya, semakin sering kita gagal itu, semakin kita semakin sering belajar gitu. Itulah sebetulnya yang akan membentuk karakter kita gitu ya. Kalau kita dilihat dari perspektif pola pikir yang berkembang seperti itu. Terus yang keempat itu kita tuh harus mengembangkan kesadaran diri kita gitu ya. Maksudnya apa sih kesadaran diri kan gitu ya. Jadi kita tuh harus kurangin lah punya pikiran seperti saya udah pasti nggak akan mampu melakukannya gitu ya. Nah itu tuh kalimat-kalimat seperti itu tuh hendaknya diganti dengan kalimat yang lebih positif gitu ya. Tapi bukan berarti kita tuh merepress suatu masalah, nggak juga deh seperti itu. Tapi ini tuh untuk setidaknya meminimalisir kita itu ya kita tuh sebetulnya ada peluang loh, nggak nggak melulu stuck di situ gitu ya. Jadi sebetulnya inilah 4 tips gitu ya, tips sederhana gitu ya, yang pelan-pelan bisa kita sama-sama untuk belajar gitu ya. Pasti nggak gampang, nggak mudah gitu ya. Tapi minimal buat target satu aja dari 4 ini gitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Nanti kan bisa yang kedua, bisa ketiga, atau bisa keempat, empat-empatnya sekaligus gitu ya. Jadi pelan-pelan, nggak ada yang instan gitu. Betul banget ya teman-teman. Jadi penting gitu ya, mungkin lebih seperti ke afirmasi positif ya Kak Opik ya, bahwa kita bisa nih mengupayakan begitu. Bukan berarti juga kita kayak kepedean, oh ya aku udah pasti nih bisa gitu. Tapi lebih ke prosesnya tadi kan. Kita bilang ke diri kita sendiri, ini susah memang, tapi aku bisa mengupayakan gitu. Aku masih bisa berusaha. Ada banyak cara yang bisa aku cari, ada banyak orang yang bisa mendukung begitu. Kalaupun misalkan tidak ada dukungan dari orang sekitar, diri kita sendiri itu adalah support system paling utama gitu ya untuk kita gitu. Jadi dari hal itu kita coba latih terus gitu ya mindsetnya gitu. Bahkan kalau misalnya tadi Kak Opik bilang perubahan itu juga hal yang menjadi poin harus kita syukuri gitu ya. Misalkan perubahannya kecil pun gitu ya. Hari ini kita udah lebih baik daripada hari kemarin misalnya. Upaya kita nih misalkan yang mau ikut tes mandiri masuk universitas gitu ya. Hari ini kemarin kita belajar cuma misalkan belajar 3 halaman. Besoknya kita belajar 5 halaman gitu kan. Itu kan juga satu proses gitu. Kita bisa memperluas kapasitas kita untuk memahami bacaan gitu kan. Nah, itu yang perlu kita terus hargai gitu. Nggak apa-apa kita kayak sakit-sakit dulu gitu kan. Maksudnya berusaha itu dengan sekuat tenaga dulu, nangis-nangis dulu gitu kan. Misalnya dengan jerih payah, keringat dan sebagainya gitu kan. Karena sebenarnya segala hal kondisi itu, kesedihan, ketakutan, atau misalkan juga rasa rasa ibaratnya takut untuk mencoba itu tuh hanya sementara gitu. Itu hanya sementara. Yang selamanya adalah rasa penyesalan ketika kita nggak mencoba mengupayakan yang terbaik gitu. Ketika ada tantangan kita nggak mengusahakan segala sesuatunya, ujung-ujungnya kan jadi menyesal gitu. Menyesal ini yang bertahan lama. Sedangkan kalau misalnya kita menghadapi tantangan itu, kita takut, kita ini, itu wajar gitu. Namanya kita serius menghadapi tantangan itu. Tapi kalau misalnya kita sudah jalani, ternyata itu terlewati kok gitu. Dan ketakutan yang tadi kita pikirkan itu cuma sementara gitu. Iya, betul. Setuju Kak Aul. Lebih baik kita tuh sakit sementara daripada menyesal selamanya kan gitu ya. Karena sebetulnya kan penyesalan itu kan selalu datangnya di akhir ya. Nah, sebelum menyesal datang, kita tuh banyaklah explore di dunia ini kan apa sih kan yang kita kejar kan gitu ya. Kalau bukan ya keberkahan dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah poin terakhir dari kami gitu ya yang bisa di-sharingkan ke teman-teman semua gitu ya. Nah, hidup itu adalah tentang terus belajar dan bertumbuh. Tidak ada batasan dalam belajar, karena dengan belajarlah kita dapat menentukan bagaimana kebahagiaan kita. Jadi intinya, belajar itu tidak terbatas gitu ya. Sama dari dua sisi.
menyesal pun nggak terbatasnya. Mending mana kan? Kalau saya sih lebih pilih belajar tanpa batas daripada menyesal tanpa batas gitu. Seperti itu. Oke, baik. Cukup panjang perjalanan kita membahas tentang growth mindset ini ya, Kak Opik ya, karena ini sebenarnya Betul, satu Kak. topik yang sangat menarik gitu ya untuk dibagikan. Bahkan juga mungkin teman-teman pasti punya pengalaman tersendiri gitu ya dalam menghadapi satu tantangan atau ada contoh ketika teman-teman lagi fix mindset atau lagi grow mindset gitu kan. Nah, itu silahkan direfleksikan sendiri gitu ya. Kita saat ini mungkin buka tanya jawab, tapi mungkin terbatas untuk dua penanya aja ya Kak Opik ya, karena waktunya juga Oke, sebenarnya udah lewat nih. oke, ya. Ya, untuk dua penanya aja ya mungkin. Jadi teman-teman boleh yang mau bertanya boleh open mic atau boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin materinya udah cukup jelas ya Kak Opik ya? Karena tadi sudah sangat kompleks nih disampaikan juga sama Kak Opik. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau dirasa ragu, boleh banget di kolom chat ya, teman-teman. Iya, boleh banget. Mumpung nih kita lagi bahas topik yang dekat sama keseharian kita juga gitu kan. Kira-kira apa gitu kan yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman atau hal yang mengganjal gitu boleh ditanyakan ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, di sini admin kita sudah mengirimkan presensi. Silahkan teman-teman untuk mengisikan presensi ini ya sebelum meninggalkan Zoom. Karena nanti yang mengisi presensi yang akan mendapatkan sertifikat gitu. Barangkali miminnya mau bertanya gitu. Iya nih, boleh juga nih. Ada nih Kak Opik yang bertanya. Sudah disiapkan dengan sangat matang sepertinya pertanyaannya. Betul, betul. Oke, kita baca ya. Dari Kak Anita. Oke, nggak apa-apa, nggak on cam, nggak on mic. Salam kenal, Anita. Izin bertanya, kan di usia dewasa ini hasil dari pembentukan karakter dari masa kanak-kanak seperti yang kakak-kakak jelaskan tadi. Bagaimana jika kita dibebani ekspektasi besar orang tua untuk sukses dan kita sedang mengusahakannya, namun dari pihak orang tua kurang mengizinkan dan memfasilitasi diri kita untuk mengeksplor lebih banyak tentang apa yang kita minati dan inginkan. Kesannya lebih menuntut kesuksesan daripada memahami dan mengapresiasi usaha yang kita lakukan. Dan efeknya, hal tersebut membuat kita takut untuk berpikir optimis bahwa kita akan berhasil. Bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hal tersebut menurut pendapat kakak-kakak? Terima kasih banyak. Oke, mungkin boleh dijawab Kak Opik dulu. Oke, sebentar ini pertanyaannya sangat panjang ya. Iya, Jadi sepertinya ada mahasiswa beberapa, ya ini ya, ada pengantarnya dulu di awal, pembukaan masalahnya diuraikan dulu, mungkin Kak Anita lalu sering menulis makalah ya. Ini bagus nih loh, secara retorika bahasanya bagus nih. iya, Memantulkan bagaimana jadi dibebani ekspektasi besar orang tua. Oh, jadi intinya ada sebuah ekspektasi gitu ya. Tapi ternyata dari ekspektasi tersebut itu bagi Kak Anita kurang bisa memfasilitasi gitu ya. Mungkin dari harapan tersebut ya. Jadi kesannya tuh lebih intinya suksesnya versi orang tua gitu ya, bukan versi kita. Mungkin ya seperti itu ya kasarannya ya. Nah, mungkin di sini tuh ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan gitu ya. Ini terlepas dari growth dan fix dulu gitu ya. Kita titip dulu ini di pinggir gitu ibaratnya gitu. Nah, mungkin cara yang bisa kita lakukan itu dengan eh, apa namanya? Bukan berdialog ya istilahnya ya. Itu terlalu terlalu vulgar gitu.
tapi berkomunikasi gitu ya. Nah, mungkin Kak Anita bisa menyampaikan juga gitu ya ke orang tua gitu ya. Nah, bahwa sebetulnya Kak Anita itu tuh sudah punya mimpi sendiri loh gitu kan. Punya purpose sendiri kan gitu ya dalam kehidupan. Dan kita juga harus make sure ya, purpose hidup kita gitu ya, atau keinginan kita di masa depan itu bukanlah sesuatu hal yang negatif. Itu sebenarnya poin pertama yang harus kita sadari gitu ya. Dan sesuatu hal yang negatifnya itu kan ada bias budaya juga di situ, harus diperhatikan juga. Boleh jadi menurut kita ya baik, tapi menurut budaya juga buruk misalkan gitu ya. Nah itu mesti kita sadari ya. Artinya kan di sini kita perlu ada komunikasi gitu ya. Apalagi mungkin ini kan bilangnya usia dewasa. Nah ini ya, dewasanya dewasa mana nih Kak Anita? Dewasa awal, tengah, atau akhir kan gitu ya. Nah mungkin ya dengan pertanyaan seperti ini tuh majoritinya memang ada di dewasa awal ya. Ini memang kompleks banget gitu ya. Di mana dewasa awal itu kan ya itu tadi berbenturan antara ekspektasi kita yang udah dewasa sebetulnya kan kita perlu diberi kepercayaan ya oleh orang tua. Nah, tapi ternyata di situ ada juga nih ekspektasi dari orang tua. Nah, sebetulnya kan di situ ketika kita tidak belum bukan tidak ya, belum mengkomunikasikan, mungkin di situ tuh belum menemukan titik temu gitu ya. Jadi kalau dari saya sih sebelum kita bicara ke growth mindset-nya itu, kita lebih baik komunikasikan dulu gitu ya. Nah, kalau kita bicara dari sisi growth mindset-nya gitu ya, mungkin kita tuh bisa mengambil peluang di situ. Sebet kita tuh bisa menganalisis juga keinginan orang tua kita tuh sebenarnya baik nggak sih gitu. Nah, poin pertama mungkin ya, ketika kita udah merasa keinginan orang tua itu sebetulnya baik, tapi yang kedua, baik nggak sih untuk kita kan gitu ya. Kalau dirasa kita itu nggak baik, tapi menurut orang tua baik, artinya kan di situ kan ada miskonsepsi ya antara anak dengan orang tua kan gitu. Nah, disitulah dengan growth mindset itu tuh kita bisa punya strategi untuk bagaimana sih kita cara mengkomunikasikannya gitu ya. Mungkin Kak Anita tuh bisa menjelaskan lebih lanjut juga gitu ya, bagaimana konsekuensi positifnya dari tujuan hidup Kak Anita gitu ya, yang mungkin agak sedikit berbeda dengan tujuan orang tua. Nah, di situ tuh kita harus bisa punya reason juga gitu ya. Karena kan memang ada sebagian case itu orang tua itu gampang-gampang susah untuk diyakini kan gitu ya. Nah, makanya di situ kita tuh harus belajar juga ya bagaimana kita tuh membuat reason gitu ya untuk meyakinkan orang tua kita sebetulnya purpose-nya kita, tujuannya kita tuh jangka panjang. Setidaknya itu dulu, bukan yang jangka pendek. Karena biasanya kan orang tua kan ingin yang pasti-pasti kan, gitu. Nah, ketika kita tuh udah bisa menjelaskan secara jangka panjang, itu tuh berpeluang untuk bisa terbukanya jalan komunikasi antara anak dengan orang tua, gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu Kak Aul. Mhm. Ya, setuju banget ya. Jadi komunikasi itu paling penting ya, Kak Opik ya, untuk menghadapi situasi yang seperti ini nih, yang kaitannya dengan orang lain gitu. Dan justru ini juga sebenarnya bisa dijadikan challenge nih buat diri Kak Anita atau mungkin juga teman-teman lain yang menghadapi situasi yang sama gitu ya, ketika punya keinginan yang mungkin bertentangan dengan orang tua. Ini jadi satu challenge untuk kita, gimana caranya berdiskusi dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua, negosiasinya di sini kan jadi berlatih nih kita, berlatih untuk gimana mengupayakan hal yang sebenarnya kita inginkan tapi bertentangan dengan keinginan orang tua supaya hubungannya tetap harmonis dengan orang tua tapi nggak menekan diri kita gitu kan, nggak membuat kita yang karena yang menjalani kita gitu ya, satu pilihan untuk masa depan itu nanti yang menjalani adalah diri kita sendiri begitu. Maka kita juga harus bukan hanya mengikuti arus aja tapi harus memang kita yakini juga ini memang baik buat kita gitu.
Nah, tadi juga Kak Opik bilang penting tuh untuk dianalisis juga dulu, benar nggak sih yang dikatakan orang tua ini baik gitu kan. Siapa tahu memang kita yang sebelumnya menutup diri gitu, karena kita nggak mau diatur, kita nggak ngelihat nih apa masukan dari orang tua itu gitu. Nah, itu kita analisis dulu, apa aja poin-poin baik gitu ya dari input orang tua yang kayaknya tuh bisa jadi jalan tengah, kita ambil bagian ininya gitu kan, tapi kita tetap nego nih, bisa nggak mah misalkan oke, di kesehatan gitu kan, orang tuanya minta kedokteran, aku tetap di kesehatan mah, tapi nggak di kedokteran gitu kan. Nah, dan sebagainya. Jadi kayak dicari jalan tengahnya gitu. Itu satu challenge gitu ya untuk kita yang mana ini juga jadi satu ciri grow mindset gitu. Kalau ketika kita merasa dibatasi oleh orang tua yang sedemikian rupa, tapi kita mencoba cari cara untuk menemukan solusi, nah itu grow mindset gitu. Bukan kita menyalahkan gitu kan. Karena memang kita nggak bisa memilih nih, kita lahir dari orang tua yang seperti apa, kita nggak bisa memilih. Tapi kita bisa mengupayakan kita mau jadi anak yang seperti apa gitu. Nah, jadi itu yang bisa kita upayakan gitu ya untuk Kak Anita atau mungkin teman-teman yang lain yang juga mengalami situasi yang sama nih sama Kak Anita. Sebelumnya terima kasih ya untuk Kak Anita juga udah sharing hal ini dan juga menanyakan. Mungkin pastinya banyak ya yang mengalami hal serupa gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir mungkin ya Kak Opik ya dari Kak Farandi Fajar, apakah grow mindset bisa menjadi soft skill yang cukup solutif ketika ingin exit dari zona nyaman, khususnya bagi milenial dan Gen Z? Oke, solutif ketingin keluar ya, exit dari zona nyaman. Khususnya milenial dan Gen Z. Wah, ini berat nih. Udah ngomongin milenial dan Gen Z di Kak Aul nih. Iya, Gen Z kita masih Eh, masuk Gen Z ya Kak Opik ya, tapi Gen Z awal banget. Gen Z perbatasan Kak Iya, kita Kak. perbatasan nih. Jadi dua dua karakteristik kita punya. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Dari aku, kalau Oke. soal grow mindset ini apakah bisa jadi soft skill yang solutif? Selalu grow mindset ini pasti jadi soft skill yang solutif. Entah itu permasalahan apapun. Tapi kalau di sini yang disebutkan zona nyaman ya. Zona nyamannya itu zona nyamannya seperti apa dulu nih gitu. Kalau misalkan zona nyaman yang dimaksud adalah zona di mana seseorang tidak bisa bertumbuh gitu ya karena terlalu merasa nyaman dan aman dengan lingkungannya gitu kan. Misalkan tadi dalam hubungan keluarga tadi kan yang pernah yang tadi di awal kita sebutkan apa-apa keinginan diberikan sama orang tua. Apa-apa permasalahan diselesaikan sama orang tua. Nyaman pastinya nyaman gitu ya. Nah, tapi zona nyaman inilah yang membuat seseorang nggak bisa bertumbuh gitu. Nah, kalau misalnya hal ini yang dialami, tentu penting adanya grow mindset kayak gitu. Jadi ketika grow mindset itu muncul, jadinya ada keinginan nih untuk belajar yang selama ini dilayani misalkan ya harus isi bensin diisiin sama ayahnya, Hmm. pengenlah belajar gimana ya sesekali ngisi bensin atau gimana sesekali ngurus motor gitu kan. Nah, grow mindset ini sangat berguna untuk kita bahkan ketika nanti ada situasi yang menekan yang mengharuskan kita ternyata suatu saat harus mandiri, harus bisa sendiri, ini sudah jadi hal yang nggak lagi masalah gitu karena kita udah terbiasa gitu. Makanya tadi penting banget dari aku ya orang tua jangan sampai memainkan semua peran gitu karena kita nggak akan selamanya ada di dunia ini. Kalau kita terus memainkan peran untuk anak kita, kapan anak kita belajar gitu. Nah, itu mungkin ya Kak Farandi kalau dari aku mungkin Kak Opik mau menambahkan. Oke, setuju banget sih dengan Kak Aul tadi ya. Karena memang nggak semua kehidupan itu harus tanda kutip ya dipegang orang tua kan gitu ya. Karena kalau saya boleh bilang gitu ya, hidup itu kan silih berganti gitu ya. Ada datang, ada pergi, ada pertemuan, ada perpisahan. Pun juga sama dengan orang tua ya, gitu kan. Atau mungkin dengan anak, dengan sesama anak juga kan gitu ya. Jadi artinya kenapa? Di sini tuh ada kaitannya antara exit zona nyaman dengan growth mindset. Jelas gitu ya. Kalau tadi ya saya mention gitu ya.
silih berganti datang dan pergi. Karena kan anak itu nggak selamanya sama orang tua kan gitu ya. Ada kalanya anak itu punya jalannya masing-masing, jalannya sendiri. Ibaratnya kan kalau pohon itu kan ada batang pohonnya, ada daunnya kan gitu ya. Nah, ibaratnya dalam satu akar yang sama, tapi kan belok, batangnya berbeda. Nah, disitulah sebetulnya, walaupun dalam satu fondasi yang sama, tapi jalannya pasti beda. Bahkan adik kandung dengan kakak kandung pun, walaupun dalam satu fondasi akar yang sama, itu batang pohonnya beda, misah gitu ya. Nah, artinya apa? Walaupun bersama, tapi tetap kemandirian itu penting. Nah, salah satu cara untuk kita bisa lebih mandiri itu kan dengan growth mindset itu. Nah, tapi kita juga harus bijak gitu ya. Karena terkadang term exit dari zona nyaman itu disalahgunakan. Nah, ada sebagian orang yang menginginkan keluar dari zona nyaman, tapi membahayakan dirinya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya gitu kan. Jadi artinya, walaupun kita tuh keluar dari zona nyaman, tapi bukan berarti kita itu membahayakan diri sendiri gitu ya. Contoh misalnya, ada seorang mahasiswa ingin keluar dari zona nyamannya, sehingga dia kuliahnya itu merantau dari tempat asalnya. Misalnya contohnya beda provinsi lah gitu. Karena dia tuh merasa punya growth mindset harus keluar dari zona nyaman, membuat situasi dianya itu menjadi tidak nyaman. Misalnya contohnya makan 2 hari sekali. Itu kan bagi dia nggak nyaman untuk bisa menguatkan diri. Nggak gitu juga kan gitu ya. Nah, jadi artinya walaupun kita itu memang keluar dari zona nyaman, tapi di situ harus ada, kalau versi saya, harus ada disisipkan sedikit zona nyaman versi kita gitu. Gitu. Walaupun kita tuh sebenarnya pengen keluar dari situ gitu ya. Tapi kan kita harus tahu batasan kita, mana yang membahayakan buat diri kita atau enggak. Jadi artinya kalau memang kita tuh punya growth mindset, ya kita juga harus bijak dengan kata-kata term keluar dari zona nyaman itu. Itu Kak Aul. Iya, betul banget. Analisis resikonya ya, Kak. Tapi harus dilatih. Jangan serta-merta kayak, pengen keluar dari zona nyaman, tapi nggak mempertimbangkan begitu ya resikonya gitu. Grow mindset itu bukan artinya kita menantang diri tanpa persiapan, gitu. Tetap harus ada persiapannya gitu. Oke, teman-teman, mungkin dari sesi tanya jawab kita cukup 2 pertanyaan saja ya. Nanti silakan ketika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh nih hubungi Cahaya begitu ya, atau juga main nih ke Instagramnya Kak Opik misalkan ya, boleh tuh buat mengenal Kak Opik lebih jauh lagi. Oke, tadi admin kita sempat share juga di akhir akan ada informasi menarik. Mungkin boleh dibantu untuk share screen sedikit, Kak. Ini ada sebentar aja ya teman-teman, mungkin nggak nyampe 3 menit ya. Ini hanya tawaran menarik buat teman-teman. Next, di slide berikutnya. Nah, seri berikutnya Cahaya, seri 6 sudah tayang dan ini baru tayang perdana diperlihatkan ke teman-teman yang ada di sini di seri 5. Jadi belum officially hadir di Instagram kita. Teman-teman bisa ikut kegiatan ini free gitu ya, khusus untuk teman-teman dari seri Cahaya 5 ini. Kalian dapat tiket gratis gitu ya untuk ikut Cahaya seri 6. Silahkan nanti kalau yang berminat mendaftar boleh langsung nih ke link pendaftaran yang ada di sini. Dan free tiketnya kita batasi untuk teman-teman seri 5 ini hanya sampai hari ini pukul 23.59 gitu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan kesempatannya gitu ya. Yang ingin belajar gitu ya tentang entrepreneurship gitu ya, strategi keluar dari middle income trap gitu ya. Jadi silahkan boleh banget teman-teman daftar gitu ya. Karena di sini kan kita udah belajar soal grow mindset gitu kan. Gimana nih kita bertumbuh dengan mindset kita. Nah, lebih jauh nih coba kita belajar lagi bagi yang ingin memulai bisnis mungkin kan atau misalnya stuck nih dengan tadi di zona nyaman gitu ya. Ingin butuh bekal gitu ya, butuh bekal untuk keluar dari zona nyaman itu bisa
ikut kegiatan ini gitu ya. Nanti pembicaranya ada Kak Fisal Abu Bakar Zain. Dia ini lulusan dari Ilmu Hubungan Internasional UPN Jogja tahun 2019 dan juga beliau ini sudah sering ya, sudah banyak pengalaman kepemimpinannya dan juga sudah memulai bisnis begitu di usianya yang masih sangat muda begitu ya, masih 20-an begitu. Oke, mungkin dari admin boleh dibantu mengirimkan link pendaftaran Cahaya seri 6 juga biar teman-teman bisa langsung akses gitu ya. Sama yang belum presensi, mungkin boleh sekalian presensi ya teman-teman ya. Oke, nah sudah sekian untuk promosi seri 6. Diakhiri untuk pertemuan ini foto bersama ya kita untuk dokumentasi. Mungkin boleh dong teman-teman menampilkan wajah ganteng dan cantiknya Yuk, ya teman-teman gunakan yang lain bisa di iya on cam ya. Kapan lagi kita foto bareng-bareng walaupun online. betul. Walaupun udah mau maghrib gitu ya, cahayanya udah cahaya maghrib nih. Kita foto dulu. Yang cewek-ceweknya juga mungkin boleh nih gabung. Kakak-kakaknya, Kak Ai, Kak Najwa, Kak Anita tadi ya yang bertanya. Biar kita lihat wajahnya. Jangan lupa dipasang virtual background-nya ya. Oke. Ada lagi yang bisa on cam mungkin? On cam? Tadi kayaknya Hmm, satu lagi Kak Ali bisa on cam ya? Kak Farandi udah siap nih. Oke. Belum bisa on cam sepertinya ya Kak Opik yang lain ya. Oke, Kak Ali juga bisa on cam ya. Oke, kita oke. foto yang ada aja ya. Oke, hitungan ketiga bisa senyum sama-sama. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Bentar. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan sharing kita. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Semoga banyak insight positif yang bisa diambil dan nggak berhenti di teman-teman. Hal-hal baik yang teman-teman dapatkan di sini bisa teman-teman share juga ke orang lain yang teman-teman rasa bisa menebarkan manfaat, begitu ya.